Seorang pria yang mengalami kasus kematian jaringan yang tidak biasa setelah pemasangan kateter eksternal yang tidak tepat sehingga memutuskan aliran darah di area Mr. P-nya dan menyebabkan infeksi bakteri yang serius. Sayangnya, meski mendapat perawatan, pria tersebut akhirnya meninggal karena shock septik, suatu kondisi saat tekanan darah turun sangat rendah dan organ-organnya mati. Sebelum Mr. P-nya itu mengalami mati jaringan atau gangren ya dalam medis, pria berusia 64 tahun ini telah kehilangan kendali atas kandung kemihnya karena stroke yang mengganggu aliran darah ke bagian otaknya. Dalam laporan kasus yang diterbitkan di Journal of Medical Case Report, setelah dirawat karena stroke, ia diberikan resep pengencer darah untuk mencegah pembekuan darah dan diberi kateter. Alat yang dipasang di area Mr. P seperti kondom dan penyedot urin ke dalam kantong yang terpasang sebelum dipulangkan. 10 hari kemudian, pria tersebut kembali ke rumah sakit dengan demam, nyeri, dan perubahan warna di area Mr. P-nya menjadi hitam kecoklatan. Dokter menemukan bahwa ujung Mr. P pasien itu membengkak dan mengalami gangren, yang berarti terdapat sejumlah besar jaringan mati. Selain itu, darahnya mengandung sel darah putih dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga ia diberikan antibiotik. Tes selanjutnya mengungkapkan bahwa ia terinfeksi Klebsiella pneumonia, sejenis bakteri yang terkadang dapat menginfeksi pasien di fasilitas kesehatan dan menimbulkan resiko tertinggi bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Untuk mengobati gangren pada pria tersebut, pertama-tama dokter membersihkan semua jaringan mati dari area yang terkena dan mengangkat Mr. P dan saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kateter interna baru dipasang setelah prosedur tersebut. Hanya saja, meski pengangkatan jaringan sudah dilakukan, pemberian antibiotik dan perawatan luka juga dijalani. Dan akhirnya pun, pasien meninggal karena shock septik. Jarak waktu antara diagnosis dan juga pengobatan itu sangat mempengaruhi morbiditas dan juga mortalitas, serta penyakit ini dapat dengan cepat berkembang menjadi sepsis. Inilah mengapa penyakit ini tetap menjadi penyakit yang cukup mengancam jiwa. Secara historis, pengobatan yang berhasil untuk kondisi ini itu melibatkan pengobatan antibiotik yang cepat dan pengangkatan jaringan mati, diikuti dengan operasi rekonstruksi. Para dokter mengikuti contoh tersebut, tetapi dalam kasus ini, komplikasi septik berakibat fatal.